Halo kakak-kakak semua, apa kabarnya? Harapan dan doa kakak ya, semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi kita bersyukur diberikan kekuatan dan kesehatan sampai hari ini. Bahkan mengikuti kegiatan kursus pramuka mahir tingkat dasar. Perkenalkan, kakak Muryati dari Pelatih Kota Surakarta. Nah, bersama pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi SKU TKU, SKK TKK, SPG dan TPG. Nah, sebelum kita mendalami lebih lanjut, kita perlu mengetahui dasar hukum dari pelaksanaan SKU, SKK dan SPG ya, yaitu dasar hukumnya 1 SK Kuarnas nomor 198 tahun 2011 tentang syarat kecakapan umum, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Yang kedua SK Kuarnas nomor 134 tahun 1976 tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Yang ketiga adalah Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 101 tahun 1984 tentang petunjuk penyelenggaraan pramuka Garuda. Nah, tujuan dari materi ini ya, diharapkan peserta KMD nanti dapat memahami dasar hukum dan pengertian SKU, SKK dan SPG, memahami macam-macam TKU, TKK, dan TPG, mempraktekkan pengisian dan pengujian SKU dan SKK, dan yang terakhir diharapkan peserta KMD mampu mengaplikasikannya materi ini di satuan binaan masing-masing. Nah, sekarang kita belajar tentang pengertiannya ya. Pengertian dari SKU itu apa toh ya? SKU adalah syarat kecakapan umum yang merupakan syarat-syarat minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum ya, setelah melewati ujian-ujian. Yang kedua, syarat kecakapan khusus SKK ya, adalah syarat-syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya ya, untuk mendapatkan TKK, mendapatkan tanda kecakapan khusus setelah melalui ujian-ujian. Dan yang ketiga, SPG atau syarat pramuka Garuda ya, merupakan syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan Garuda atau TPG ya, sesuai dengan golongan usianya. Nah, sekarang kita menginjak ke materinya SKU ya. SKU adalah sebagai alat pendidikan, merupakan rangsangan dan dorongan bagi pramuka untuk memperoleh kecakapan yang berguna baginya agar mencapai kemajuan dan memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka ya, kakak-kakak ada 4 golongan: siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Untuk SKU siaga ya, terdiri dari 3 tingkat ya kakak, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat juga, yaitu penggalang ramu, rakit, dan terak. Kemudian untuk SKU golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara, tingkat penegak laksana. Dan yang terakhir SKU untuk golongan pandega itu terdiri dari 1 tingkat saja ya kakak, ialah tingkat pandega. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan ya melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Nah, sekarang kita belajar tentang SKK dan TKK. SKK adalah syarat kecakapan khusus yang berupa kecakapan, kepandaian
kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan pada bidang-bidang tertentu yang lain dari kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. TKK itu juga sebagai alat pendidikan yang merupakan rangsangan dan dorongan bagi pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan, bagi penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya, sehingga bisa mendorong lebih bersemangat lagi sebagai wiraswastawan, ya tentunya di masa yang akan mendatang. Nah, TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang ya kakak. Yang pertama bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, watak ya. Warna dasar TKK-nya kuning. Yang kedua bidang patriotisme dan seni budaya, warna dasar TKK merah. Yang ketiga bidang keterampilan dan teknik pembangunan, warna dasar TKK hijau. Yang keempat bidang ketangkasan dan kesehatan, warna dasar TKK putih. Kelima, bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup, warna dasar TKK biru. Nah, ini berikut adalah contoh-contoh kakak-kakak ya. Bidang agama, mental, spiritual ya, warna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya, warna dasar merah. Bidang keterampilan, teknik pembangunan, warna dasar hijau ya. Kemudian bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, warna dasar biru. Dan bidang kesehatan, ketangkasan ya, warna dasar putih. Nah, TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut ya kakak. Yang pertama siaga. Kalau siaga itu hanya satu tingkat ya, berbentuk segitiga. Puncaknya ada di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut untuk penggalang ya. Pramuka penggalang, penegak dan pandega terdapat 3 tingkatan, yaitu tingkat purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai ya 2 mili. Kemudian tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi juga 2,5 dikelilingi bingkai 2 mili. Dan tingkat utama berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2,5 cm ya dikelilingi bingkai 2 mili. Yang membedakan tingkatan tersebut pada TKK penggalang, penegak dan pandega ialah warna bingkainya ya kakak. Untuk TKK penggalang itu warna bingkainya merah. Kemudian untuk TKK penegak ya pandega warna bingkainya kuning. Nah, TKK yang dimiliki oleh seorang pramuka itu harus terjamin bahwa dia juga benar-benar cakap ya. Kecakapannya ini dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya adalah SPG dan TPG ya. Nah, syarat pramuka Garuda dan tanda pramuka Garuda. Bukan TPG guru ya. Kalau TPG guru, kakak-kakak pasti senang ini ya, tunjangan profesi guru ya. Nah, kita belajar di sini SPG dan TPG ya, tanda pramuka Garuda ya. Seseorang yang telah menyelesaikan SPG ya disebut sebagai pramuka Garuda, yakni pramuka yang dapat menjadi teladan ya. Kalau pramuka Garuda ini berarti dia sudah menjadi pramuka teladan. Dia berhak untuk menyandang tanda pramuka Garuda ya. SPG dan TPG ini disediakan sesuai dengan golongan usianya ya. Nah, seperti ini tanda pramuka Garuda siaga hijau, tanda pramuka Garuda penggalang merah, tanda pramuka Garuda penegak ya
kuning, tanda Pramuka Garuda Pandega coklat ya. Nah, bagi pemegang TPG, pemegang tanda Pramuka Garuda ini memiliki kewajiban ya. Yang pertama adalah menjaga nama baiknya ya, menjaga nama baik pribadi ya, dengan meningkatkan kemampuannya agar terus tetap menjadi teladan ya. Nah, ini biasanya pintar, cerdas ya. Kemudian yang kedua, wajib mendorong, membantu dan menggiatkan teman-teman pramuka yang lainnya ya, supaya bisa memenuhi syarat sebagai Pramuka Garuda ya, seperti dirinya. Jadi mendorong, bantu teman. Nah, untuk cara mengujinya ya, sekarang kakak-kakak cara menguji SKU, SKK dan SPG ya. Yang pertama, penguji SKU ya adalah pembina pramuka atau boleh pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji ya, peserta didik. Kemudian yang kedua, untuk penguji SKK ya, itu adalah tim. Berarti ada lebih dari satu ya, tim ya. Ini terdiri dari 2 orang ya, yaitu pembina pramuka atau pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka tersebut, atau bisa juga seseorang yang dianggap ahli ya. Penguji ahli ini bisa berasal dari dalam ya maupun dari luar gerakan pramuka ya. Suatu contoh begini kakak-kakak, misalkan kakak akan peserta didik mengajukan akan minta diuji ya tentang keagamaan. Kebetulan dia beragama Kristen ya, kakak pembina beragama Islam. Nah, ini bisa minta tolong ya tim ahli yaitu guru ya, misalkan guru yang ada di situ beragama Kristen, siapa ya guru yang beragama Kristen. Nah, ini jadi tim ya, tim ahli menguji bersama ya. Nah, itu ya yang dimaksud dengan tim ahli. Kemudian yang ketiga, penguji SPG ya, syarat Pramuka Garuda. Ini adalah tim yang diangkat oleh ketua kuartir ya, yang terdiri dari pembina satuannya, pembina gugus depan, andalan ya, orang tua dan juga mungkin tokoh-tokoh masyarakat setempat ya. Khusus untuk gudeg di luar negeri, tim penguji dapat diangkat oleh Kamabigus. Nah, berkaitan dengan SKK, apa tugas kita kakak-kakak sebagai pembina ya? Ada tugas kita sebagai pembina ya, yaitu yang pertama, membantu memberi motivasi, mendorong agar pramuka tidak terlalu lama berada dalam tingkat yang diperolehnya ya. Dia harus naik ke jenjang berikutnya, harus berusaha ada kenaikan pada tingkat berikutnya ya. Yang kedua, pembina selalu mendorong supaya pramuka pemilik TKK selalu membina diri sehingga memiliki kecakapan ya, yang tetap bermutu ya, dan memotivasi agar memiliki TKK yang lain. Yang ketiga, pembina juga berkewajiban untuk dapat memberi keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang diri peserta didik ya, terutama bagi yang dicalonkan sebagai Pramuka Garuda. Berikutnya kakak-kakak, bagaimana cara kita menguji SKU dan SKK ya? Ada aturan di sini ya kakak-kakak. Yang pertama, cara mengujinya adalah ujian tersebut dilaksanakan secara perseorangan ya. Jadi satu demi satu peserta didik ya, tidak bersamaan ya, tapi satu persatu. Yang kedua, mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji ya. Jadi peserta didik yang ingin aku diuji apa ya.
Yang ketiga, waktu ujian. Waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pembina dengan peserta yang akan diuji. Yang keempat, penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu dirasakan oleh peserta didik sebagai proses yang menyenangkan, proses pendidikan yang menyenangkan. Jangan sampai peserta didik malah ketakutan, mau diuji takut. Nah, kita harus sebagai penguji harus bisa mengemas bagaimana caranya ya supaya ujian ini menjadi proses yang menyenangkan, bukan yang menakutkan. Kemudian yang kelima, penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental ya. Fisik dan intelijensi, emosi dan juga jiwa sosialnya pramuka yang diuji ya. Jadi kita harus mengetahui, oh peserta didik saya seperti ini ya, fisiknya, mentalnya. Jangan sampai kita menjadikan anak itu down ya. Yang keenam, penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar ya, ketekunan, usaha yang sudah dicapai ya, dengan kesungguhan yang sudah dilakukan ya, dijalankan oleh peserta didik ya. Misalkan kok aku sampai berulang-ulang kali kok tidak lulus ya. Ini kakak-kakak kita sebagai penguji, kita harus juga melihat dia sudah tekun, sudah sungguh-sungguh ya, peserta didik ini sudah dengan penuh kesungguhan ya. Jadi kita hendaknya perhatikan itu. Yang ketujuh yaitu penguji membubuhkan para tanda tangan pada daftar mata uji ya, SKU milik yang bersangkutan yang dinyatakan lulus. Demikian kakak-kakakku yang kakak sampaikan pada materi kita SKU, SKK dan SPG. Bila ada kekurangannya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita perbaiki, kita boleh belajar bersama kembali. Terima kasih. Salam Pramuka.